Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Agni Nurani Karuniawati dalam aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademis. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 kelas 58A dengan fasilitator Dr. Andes Teguh Supriyadi MPD dan pengajar praktik DRA Mistiah MMPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, supervisi merupakan suatu langkah yang digunakan bertujuan membantu meningkatkan kualitas guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni berpihak pada murid. Selain itu, supervisi ini juga bertujuan meningkatkan motivasi guru untuk lebih mengembangkan diri sehingga guru dapat menggali potensi yang ada pada diri. Akan tetapi, pandangan tentang supervisi selama ini adalah suatu kegiatan yang bersifat satu arah, hanya untuk formalitas sehingga perasaan guru yang disupervisi kurang nyaman, bahkan terkesan menegangkan. Anggapan seperti itu sesungguhnya bisa ditepis apabila dalam supervisi melakukan teknik coaching. Dengan teknik ini, maka supervisi akan bersifat humanis, dua arah, dan dalam suasana yang menyenangkan. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin, penting untuk mempraktikkan supervisi menggunakan teknik coaching. Melalui kegiatan supervisi, guru dapat mempraktikkan supervisi akademik dengan teknik coaching yang meliputi kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Tolak ukur keberhasilan. Guru telah berhasil mempraktekkan supervisi dengan paradigma coaching yang meliputi kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi dengan baik. Daya dukung. 1. Kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan wali murid. Dan yang kedua, laptop, printer, HP, dan tripod. Lini masa tindakan. Aksi nyata ini terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, kegiatan perencanaan ini meliputi 1. Meminta izin kepada Kepala SDN Jamian 1. Yang kedua, membuat rancangan kegiatan. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan. Tahap observasi dilakukan di kelas 3A pada tanggal 9 Mei. Tahap observasi dilakukan di kelas 3A pada tanggal 19 Mei 2023. Sedangkan pada tahap pasca observasi dilaksanakan ketika pendampingan individu kelima pada tanggal 27 Mei 2023. Tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Agni Nurani Karuniawati, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 58 dari SDN Jamian 1, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Pada tahapan pra-observasi kali ini, saya bersama rekan sejawat saya, yakni Bapak Asabal Janati SPD, akan melakukan kegiatan pra-observasi, observasi, dan juga pasca-observasi. Selamat siang Pak Asa. Selamat siang, Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Asa? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana dengan Pak Asa? Saya juga sehat Pak Asa. Alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih ya Pak Asa karena Pak Asa sudah bersedia hadir pada kegiatan pra-observasi kali ini. Sama-sama Bu Agni. Baik Pak Asa, sesuai kesepakatan kita bahwa setelah diseminasi yang saya lakukan kemarin, Pak Asa telah bersedia untuk menjadi guru yang akan saya supervisi. Pak Asa, super
supervisi yang akan dilakukan ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai guru, karena guru merupakan pemimpin pembelajaran untuk mencapai tujuan, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu nih Pak Asa, supervisi itu juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi agar kita dapat mengembangkan sekaligus bisa juga untuk menggali potensi yang ada pada diri kita. Iya Bu Ani. Pada tahapan pra-observasi kali ini Pak Asa, kita bincang-bincangnya sampai malam Pak Asa. Iya Bu. Tujuan perbincangan pra-observasi kali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Pak Asa dalam mengajar nanti. Iya Bu, di sini saya sudah menyiapkan KPD, media, sama KPD. Nanti yang akan saya gunakan pada tema 8 serta kedua pembelajaran 5 tentang persatuan Indonesia. Ini Bu Ani. Oh, berarti ini tentang tematik ya Pak? Iya betul, tentang Tentang tematik persatuan Indonesia. Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pak Asa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran apa Pak Asa? Jadi melalui serangkaian kegiatan nanti harapan saya itu anak dapat menceritakan pengalaman persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bagus Pak Asa. Lantas area pengembangannya bagaimana Pak Asa? Jadi nanti rencana saya nanti pembelajaran itu berdiferensiasi yang integrasi dengan KSR. Baik Pak Asa, berarti pemilihan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE nih Pak Asa. Lantas strateginya bagaimana Pak Asa? Baik, jadi nanti ketika pembelajaran itu akan menerapkan strategi berdiferensiasi konten. Kemudian di mana nanti anak-anak akan saya kelompokkan sesuai dengan minat mereka. Kemudian saya akan fasilitasi mereka dengan bacaan, KPD tentunya sesuai dengan minat mereka sendiri. Kemudian untuk produknya, untuk diferensiasi produk sesuai dengan tujuan pembelajaran nanti menceritakan. Jadi anak itu belum menceritakan melalui gambar, bercerita langsung secara lisan, atau kalau malu-malu dia ditulis, dia nggak apa-apa, sesuai dengan temanya persatuan Indonesia sesuai dengan kegiatan sehari-hari seperti ini. Berarti memang pemilihan diferensiasi kontennya ini tertuju pada LKPD dan sumber bacaan yang sesuai minatnya. Jadi bacaannya sesuai minatnya. Kemudian di dalam pelajaran ini akan saya selipkan KSD. Oh iya, dan selipkan KSD. Dan produknya mereka bisa menampilkan sesuai dengan keinginan mereka agar mereka nyaman dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya dengan satu cara ya, sesuai keinginan mereka. Saya merasa rencana jenengan itu bagus sekali nih Pak Asa. Kemudian Pak Asa, dengan tujuan, kemudian ada strateginya, target yang ingin dicapai Pak Asa itu apa? Target yang ingin saya capai tentunya juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Okay. Kemudian dari serangkaian kegiatan nanti murid juga bisa menceritakan tentang penerapan persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang mereka sukai, boleh bercerita, menulis, ataupun bergambar gitu. Jadi mereka juga fun, pembelajaran juga lancar, tujuan pembelajaran juga lancar. Berarti dengan adanya kebebasan anak untuk memilih cara menyampaikan cerita mereka dalam tema persatuan Indonesia, Pak Asa telah merencanakan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu pembelajarannya ini dilakukan kapan? Kalau dilakukan mungkin hari Jumat ya, mungkin hari Jumat bisa. Setelah istirahat. hari Jumat. Iya.
setelah istirahat. Kebetulan Mbak Asa, setelah istirahat itu saya tidak mengajar, tidak saya waktunya bahasa Inggris. Kebetulan sekali ya Pak Asa. Saya informasikan juga Pak Asa bahwa ketika saya observasi nanti, saya akan mencatat rangkaian kegiatan yang panjenengan lakukan selama pembelajaran. Pak Asa. Kemudian Pak Asa, setelah observasi nanti ada kegiatan pasca observasi yang telah saya sampaikan juga pada panjenengan. Pada tahapan pra observasi nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek saya, Ibu Lucia. Nah Pak Asa, kira-kira untuk kegiatan pasca observasi Pak Asa bersedia pada hari apa atau kapan? Insya Allah kalau tidak Senin, karena Senin itu kebetulan jadwal saya itu olahraga ya. Jadwal saya olahraga jadi kemungkinan bisa lah untuk praktek. Nanti masih dulu sama ada prakteknya satu minggu. Oh iya, saya konfirmasi pada pengajar praktek dulu ya Pak Asa dari Senin. Jadi kita sepakat di Pak Asa bahwa pembelajaran akan dilakukan hari Jumat, sedangkan pasca observasi Pak Asa bersedia pada hari Senin. Akan tetapi saya harus konfirmasi dulu di Pak Asa pada Ibu pengajar praktek. Baik Pak Asa, terima kasih atas waktunya. Kita bisa berbincang-bincang pada tahapan pra observasi kali ini. Sama-sama bangun saya terima kasih juga karena berbagi pengalaman dari Bapak. Sama Pak Asa. Terima kasih Pak Asa. Tahap observasi. Observasi. Sebelum observasi dilakukan, guru yang akan disupervisi telah melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar siswa sesuai minat menggunakan pengamatan, wawancara dengan siswa, dan melihat portofolio siswa. Berdasarkan pemetaan kebutuhan tersebut, guru memperoleh data sebagai berikut. Minat olahraga ada 8 anak, minat teknologi 4 anak, minat alam 6, dan minat terhadap kesenian 7 orang. Apakah teman-teman yang ada di sekitar masuk semua atau tidak? Masuk semua? Nah, kalau masuk semua berarti kita dalam kondisi sehat. Baik, kita memulai belajar dan berdoa untuk lebih menghidupkan suasana. Mari kita terus semangat. Masih ingat? Semuanya. 1, 2, 3. Kita terus semangat. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu ada berapa? Kemudian nanti kita lebih, karena Pancasila itu ada 5, kita nanti akan fokus pada satu sila saja, yaitu sila ketiga yang berbunyi dan yang terakhir silakan kita dari bunyinya apa? Kita akan belajar tentang penerapan dari sila ke
Kesatuan Indonesia. Kemudian untuk kebermanfaatan kita belajar hari ini, nanti kalian akan lebih mengetahui tentang apa itu contoh dari penerapan sila 3, kemudian kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan sehari-hari yang mencerminkan tentang persatuan Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Pak Asa akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan minat. Yang di sini adalah minat tentang alam, yang kelompok sini minat tentang kesenian, dan yang di sini kelompok tentang minat teknologi, dan yang di sini kelompok tentang minat olahraga. Silakan kalian berdekat jika tidak. Maksudnya Pak, saya minatnya di kelompok teknologi. Oke, kalian boleh pindah ke kelompok teknologi. Terus Pak, yang ada di alam, Pak saya nggak ada di alam, saya maunya di kesenian. Oke, Pak, saya kasih waktu 5 menit untuk menentukan minat kalian. Oke, silakan gabung dengan olahraga. Ya. Oke, perhatikan, kalian sudah berkelompok sesuai dengan kalian sudah berkelompok sesuai dengan minat. Sekarang saya akan membagikan kegiatan yang akan kalian lakukan bersama kelompoknya. Yang kesenian tadi apa nih? Kesenian. Kemudian olahraga. Alam. Oke, silakan dibaca dulu bersama dengan kelompoknya. Kalau bagian di pojok kiri atas itu ada kolom kelompok. Silakan kalian tulis nama anggota kelompok kalian. Semuanya ditulis di sini. Kemudian kalau sudah dilanjutkan untuk membaca lagi. Oh iya, kalau nggak bisa, di sini ada contohnya kan? Oh, iya. Tuh. Yang pertama kita akan membahas tentang baik, yang pertama kita akan membahas tentang Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Panca itu berapa? Ada berapa Pancasila itu? Berarti Panca itu ada berapa? Sila. Berarti ada 5. Yang pertama bunyinya apa? Atau hanya yang Esa, lambangnya apa atau simbolnya? Atau sebuah apa sih langit dua? Kemanusiaan, simbolnya apa?
sila-sila dari Pancasila. Sekarang kita lebih fokus ke sila ketiga. Yang bunyi apa? Persatuan Indonesia. Nah, kalian sudah Pak Asal bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan minatnya. Yang pertama sesuai dengan minat yang berkaitan dengan alam. Yang kedua berkaitan dengan kesenian. Yang ketiga berkaitan dengan olahraga. Dan yang keempat berkaitan dengan teknologi. Sekarang Pak Asal ingin bertanya, ada yang bisa menjelaskan persatuan Indonesia sesuai dengan minat masing-masing kelompok? Ya, ada yang bisa. Mungkin dari minat alam dulu atau teknologi dulu. Oke, bisa, silakan. Dengan bersatu menjaga alam di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Oke, Andras. Oke, melestarikan teknologi selama yang keras. Berarti bekerja sama membuat video tentang tema persatuan. Bagus. Jelas. Sama dalam tim bermain sepak bola. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang yang berikutnya, kalian perhatikan lembar kerja kalian di bawah. Lembar kegiatan yang di bawah. Setelah tadi kalian mempresentasikan lembar kegiatan yang sudah dikerjakan teman-temannya, sekarang silakan kalian berdiskusi dulu. Boleh mencari kata, boleh menggambar, atau boleh berupa tulisan. Kalian menceritakan tentang pengalaman penerapan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang sudah kalian lalui. Tidak menggambar boleh, jadi pilihnya dari gambar. Boleh menggambar, kalau dia ingin menggambar, boleh bercerita di depan. Jika dia tidak mau menulis juga menggambar, dan dia boleh menulis di buku, kemudian dibawa ke depan, dibaca di bukunya. Nah, seperti itu. Oke, Pak Asal kasih waktu 10 menit aja. Silakan diskusi. Waktunya mulai dari sekarang. Nah, itu ceritanya. Nggak ada sampai berapa, secukupnya 3 baris, 2 baris cukup. Buat siswa, sampai gambaran. Nggak iso. Tadi Pak Asal berikan tugas untuk membuat cerita yang berkaitan dengan penerapan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Boleh kalian bercerita langsung berupa boleh cerita langsung ke depan, boleh ditulis di buku, kemudian diceritakan, atau kalian ekspresikan melalui gambar juga. Ini yang sudah siap, siapa halangan juga? Ada yang sudah siap? Oke, bisa. Coba maju. Oke, yang lain tepuk tangan dulu. Kita ingin menceritakan pengalaman. Yang lain berarti. Halo, nama saya Gidala. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya di Jogja Batu bersama orang-orang menjaga tanaman. Setiap hari Minggu, saya dan orang-orang menjaga tanaman, menyirangi dan menanam kembali ataupun buah. Saatnya panen, orang-orang membagikan semuanya buah-buah, contohnya terong, dibagikan kepada orang. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Kalian sudah mendengar pengalaman dari Mbak Gisel tentang persatuan Indonesia. Sekarang coba, ada lagi yang ingin menceritakan di depan, angkat tangan ya. Selain Mbak Gisel ada lagi. Oke, sekarang jawab Mas Tes saja Pak. Tepuk tangan dulu. Silakan teman-teman yang bisa.
silakan. Halo, nama saya Ibu. Oke, silakan dibacakan. Kemarin saya diberi tugas Bapak Ibu guru kami sulit. Saya lalu kerja kelompok. Ternyata tugas yang sulit itu bisa selesai jika bersama. Oke, yang lain mendengarkan? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Setelah kalian mengerjakan lembar kegiatan yang sudah Pak Asa bagikan, silakan Ibu keluar terlebih dahulu. Perwakilan aja, satu orang aja yang keluar. Pembelajaran yang telah kalian lakukan hari ini sudah selesai dan berjalan dengan baik. Kemudian Pak saya ingin menanyakan, kira-kira kesimpulan kita belajar hari ini itu apa sih? Ada yang tahu? Coba katakan. Kesimpulannya hari ini kita belajar apa saja hari ini? Yang berikutnya. Oke, betul. Yang berikutnya Mbak. Kesimpulannya apa Mbak Lilis? Oke, menempel dan menggambar. Tadi menempel tentang sila-sila Pancasila dan menggambar tentang berkaitan dengan pengalaman Pancasila. Ada yang lain? Ada lagi? Tidak? Atau cukup? Oke, kemudian yang berikutnya refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Kira-kira untuk pembelajaran yang berikutnya kalian minta pembelajaran seperti apa? Belajar di luar, oke. Belajar di luar, bisa? Ada permainannya, oke, mas. Permainan, sebenarnya apa? Oke, yang berikutnya, kuis. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar di luar, di dalam terbuka, kemudian ada kuisnya dan ada apa namanya? Permainan. Oke, terima kasih saran untuk kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ketua. Yang lain duduk dulu. Tahapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asa. Bagaimana Pak Asa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Asa, alhamdulillah saya baik-baik saja. Pak Asa, sesuai kesepakatan kita bertanggal observasi bahwa setelah observasi kita akan melakukan perbincangan atau pasca observasi yang dihadiri oleh ibu pengajar praktek. Pak Asa, pada tahapan pasca observasi kali ini, tujuan yang ingin dicapai Pak Asa apa itu? Setelah melakukan observasi itu, saya ingin merefleksi pembelajaran yang sudah saya ke depan akan lebih baik lagi sesuai dengan harapan kita. Oh ini Pak Asa. Jadi tujuannya untuk merefleksi agar lebih baik lagi nih Pak Asa. Sebelum kita berbicara lebih jauh Pak Asa, kita bicaranya santai mawon nih Pak Asa, untuk santai mawon saja. Yang penting
mulai melakukan pembelajaran yang dimana saya melakukan observasi di kelas Pak Asa. Bagaimana Pak Asa? Perasaan Pak Asa setelah Pak Asa melakukan pembelajaran ketika tahapan observasi kemarin? Untuk awal-awal itu sempat grogi, karena ya karena nggak biasa kan gitu. Terus tapi juga senang juga, karena juga antusias cara belajar mereka itu khususnya dengan mereka. Saya juga melihat Pak Asa bahwa anak-anak itu antusias di Pak Asa. Kelas 3 itu benar-benar antusias dalam pembelajaran diferensiasi dan juga terintegrasi KSP. Baik Pak Asa, area pengembangan yang telah Pak Asa rencanakan kemarin apa Bu Pak Asa? Kemarin itu mau membangun berdiferensiasi partai yang sesuai dengan KSP. Diferensiasi sekaligus mengintegrasi KSP. Lantas Pak Asa, dari area pengembangan yang Pak Asa rencanakan tersebut, tatkala observasi kemarin, apakah sudah terlaksana? Kemarin itu kan saya melakukan pembelajaran diferensiasi partai. Jadi sebelum mulai itu pembelajaran, saya petakan dulu minat-minat dari siswa itu apa saja. Ternyata terkumpulan 4 minat, ya dari di bidang teknologi, di bidang alam, olahraga, apa satunya itu? Gitu. Kemudian ketika pelaksanaan itu materi saya sajikan, kebetulan materi itu satu Indonesia. Itu saya sajikan sesuai dengan minat-minat mereka. Jadi saya sesuaikan dengan minatnya. Kemudian alhamdulillah mereka semua antusias sekali. Kemudian untuk menyampaikan hasilnya juga, mereka juga saya bebaskan bisa bercerita langsung, bisa kalau yang bercerita malu dia bisa menuliskan saja seperti saya baca di tulisannya, ataupun juga yang berkreasi lainnya juga bisa. Contohnya kayak dia langsung spontanitas mencerita, dia langsung mencerita. Ya, kemudian di tengah-tengah pembelajaran sekiranya kok kurang fokus, kemudian saya bikin seperti biasa menerima cara anak kembali fokus. Iya Pak, saya sepakat Pak Asa bahwa ice breaking itu bisa kita lakukan untuk mengelola emosi sekaligus untuk kembali anak-anak itu biar fokus pada pembelajaran. Lantas Pak Asa, bagaimana tercapaian tujuan pembelajaran tersebut berdasarkan target yang sudah panjenengan buat kemarin? Apakah sudah sesuai target? Jadi dengan serangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan sama itu, alhamdulillah target awal untuk belajar itu sudah tercapai. Sudah tercapai. Kalau begitu Pak Asa, karena sudah mencapai target, menurut Pak Asa, apabila ada rentang nilai antara 0 sampai 100 dengan pembelajaran yang Pak Asa lakukan kemarin berdiferensiasi yang terintegrasi KSP ketika saya melakukan observasi, Pak Asa ada di posisi mana? Kalau menurut saya dari kalau di rentang nilai itu insya Allah 80-90 lah. Kalau 100 masih belum berani karena juga masih kita pembiasaan juga. Tapi di situ yang bikin anak-anak sekolah minat, anak merasa terlayani gitu ya. Terus kemudian di sini ternyata guru saya juga bisa menjembatkan antara minatnya dia sama pembelajaran yang Kalau antara rentang 80 sampai 90 pasti ada hal baik yang panjenengan dapatkan ketika pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kemarin. Apa Pak hal baiknya? hal baiknya itu ada dua faktor. Yang pertama, saya jadi lebih tahu tentang bahwa pembelajaran itu ternyata kita menangani siswa dengan minatnya dia. Kita menciptakan dari sesuatu yang dan ini juga masuk ke platform Merdeka. Jadi kebetulan ketika saya rekaman ini, ini bisa masuk di platform Merdeka di bagian ini. Karena saya upload nanti beberapa hari tunggu validasi juga dapat sertifikat menjadi PHDN itu juga bisa.
Iya, Pak. Iya. Saya sependapat dengan Pak Asa Iya. bahwa memang dengan Pak Asa melaksanakan atau mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi KSE ini dapat Pak Asa itu dapat panjenengan dapat melaksanakan aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar dalam topik pembelajaran berdiferensiasi sehingga selaras nih Pak Asa antara observasi Betul. kemarin dengan apa yang ada dalam platform Merdeka Mengajar. Lantas Pak Asa, hal yang perlu Pak Asa kembangkan lagi untuk kedepannya agar pembelajaran lebih baik lagi apa Pak Asa? Jadi ketika sudah melakukan percobaan desain itu kan misalkan berdiferensiasi produk sama konten. Jadi misalnya bisa apa sesuai bakat dia mau mencerita langsung atau tulis, bahkan ada yang membuat sendiri itu sepertinya mungkin saya bahkan itu berdiferensiasi proses. Oh ya. Itu sebenarnya biar bisa maksimal untuk benar-benar melakukan sesuatu apa ya? Mantap. Memang strategi berdiferensiasi ada tiga Pak Asa. Iya. Ada konten, produk, ada juga proses dan Pak Asa ini mengembangkan yang strategi berdiferensiasi proses di Pak Asa. Lantas Pak Asa, siapa yang Pak Asa akan libatkan dalam pengembangan untuk kedepannya tersebut Pak Asa? Saya kira untuk ke depan itu saya butuh bantuan sangat membutuhkan sekali dukungan dari kepala sekolah, kemudian guru senior, kakak sejawat, bahkan dukungan dari siswa itu sendiri, murid itu sendiri. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan semua itu, insya Allah semua lebih baik dari ini. Benar Pak Asa, memang saya juga setuju bahwa dengan berkolaborasi berbagi praktik baik maka akan ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Pak Asa, karena sama-sama belajar, kira-kira apa nih Pak Asa yang dibutuhkan oleh Pak Asa agar pengembangan yang Pak Asa rencanakan nanti bisa terrealisasi? Tentu saya sangat membutuhkan sekali support system dari beberapa komponen dan sistem sekolah sebagai tempat di mana saya mengembali kemudian rekan sejawat yang saya Yusuf bisa mengatakan ini saya butuh ini dibantu seperti itu. Dan salah satu bagian dari SD Jabar 1 saya siap memberi dukungan Pak Asa. Saya akan menggerakkan komunitas praktisi juga agar pembelajaran yang berpihak pada murid benar-benar dilakukan di SD Jabar 1. Lantas Pak Asa, dengan rencana pengembangan yang Pak Asa rencanakan tadi itu sudah bagus Pak Asa. Pani Pak Asa dimulainya. Untuk kampanye kalau bisa secepatnya. Tujuan lagi ini segera terrealisasikan. Nah Pak Asa, dari pembicaraan yang kita lakukan pada hari ini, saya ingin menyimpulkan bahwa Pak Asa, rencana pengembangan Pak Asa itu ada di ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya Pak, diferensiasi proses. Nah, Pak Asa membutuhkan dukungan dari support system dari seluruh warga SD Jambian 1. Nah, dan ini akan dilaksanakan secepatnya. Setelah pembicaraan hari ini Pak Asa, apakah tujuan dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini sudah tercapai Pak Asa? Sudah tercapai. Baik Pak Asa, saya sebagai calon guru penggerak sangat antusias Pak Asa dengan rencana pengembangan Pak Asa. Saya juga berharap rencana pengembangan Pak Asa itu dapat terrealisasi dan tidak hanya di Pak Asa saja, tapi juga pada rekan sejawat yang lain. Baik Pak Asa, Pak Asa, terima kasih Pak Asa hari ini telah melaksanakan pasca observasi bersama saya. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita, utamanya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid.
Hasil dari aksi nyata. Hasil dari aksi nyata modul 2.3 JGP dapat mempraktekkan rangkaian supervisi akademik melalui tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Akan tetapi, JGP tentunya masih perlu terus belajar agar tujuan supervisi dapat tercapai dengan baik. Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata ini, yang pertama dalam melakukan supervisi, penting dilakukan adalah memberdayakan guru yang disupervisi tanpa menghakimi. Pemilihan kata atau diksi yang baik perlu dipertimbangkan karena dengan penyampaian yang baik maka tujuan dapat tercapai. Laku kalimat dalam melakukan supervisi dengan teknik coaching yang dilakukan pada guru harus berbeda dengan coaching yang dilakukan pada murid. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan dan juga dokumentasi lembar percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang dilengkapi dengan rencana pengembangan.